Selamat datang di channel Raimet 13. Semoga kita Salam hangat untuk kita semua. Selamat datang kembali bersama channel Raimet 13. Di kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai latihan soal integral substitusi trigonometri, yaitu dengan kategori sukarnya ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya di subscribe dulu ya channel Raimet 13 karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2 dikatakan bahwa berapakah hasil dari integral 1 per akar dari 4 dikurang x kuadrat dx. Ya, ini masih dengan bantuan identitas trigonometri ya. Jadi untuk menyelesaikan soal-soal mengenai integral substitusi trigonometri, kita harus mengingat beberapa identitas trigonometrinya ya. Oke, mari kita jawab. Nah, untuk menjawabnya ini kita harus memahami dulu bentuknya ya. Nah, dikatakan di dalam akar itu adalah 4 dikurang x kuadrat. Berarti ini bentuknya masih dalam. Nah, kita tuliskan di sini bentuknya masih dalam a kuadrat dikurang x kuadrat. Nah, kalau ada bentuk seperti ini dengan a-nya konstanta, a konstantanya ini, maka kita misalkan adalah substitusi. Oke, substitusi a sama dengan a sin theta sama dengan x, atau x sama dengan a dikali sin. Kita misalkanlah ini adalah sin theta ya. Oke, mari kita mulai. Nah, soalnya adalah integral 1 per akar dari 4 dikurang x kuadrat dx. Ini kita ubah ke dalam bentuk a kuadrat dikurang x kuadrat ya. Berarti ini menjadi integral 1 per akar dari 2 kuadrat dikurang x kuadrat. Oke ya, sama dengan ini dx. Nah, kita misalkan ya. Nah, ini kita misal x sama dengan, berarti 2 sin theta ya. 2 sin theta. Seandainya kalau kita sama ruas kiri ruas kanan kita kuadratkan, berarti ini dapatlah x kuadrat sama dengan 4 sin kuadrat theta. Seandainya ini x sama dengan 2 sin theta ini kita turunkan, berarti turunan x terhadap theta, maka ditulis dx per d theta ini sama dengan 2 cos theta. Oke ya, berarti dx sama dengan 2 cos theta d theta. Oke. Nah, selanjutnya dari sini nanti akan kita dapat bahwa ini ya, dari x ini, nah berarti dia sin theta sama dengan x per 2. Oke ya, maka didapatlah theta sama dengan, arkus boleh atau kita ubah ini menjadi sin negatif pangkat negatif 1 x per 2. Oke ya, banyak yang harus kita sederhanakan dari si x ini ya. Bisa tadi yang pertama adalah sama-sama dikuadratkan, yang kedua diturunkan, yang ketiga kita cari nilai tetanya. Oke, nah sekarang kita kembali ke soalnya ya. Nah, kita ubah, berarti dia menjadi integral 1 per akar dari 4 dikurang x kuadrat dx. Berarti ini sama dengan integral 1 per akar dari 2 kuadrat dikurang x kuadrat dx. Nah, ini kita selesaikan dengan, ini dia ya. Berarti dia menjadi integral 1
per akar dari 4 dikurang X kuadrat tadi adalah 4 sin kuadrat theta ya. 4 sin kuadrat theta. Oke, dx-nya kita ganti menjadi, ini dia ya, dx-nya kita ganti menjadi 2 cos theta d theta. Berarti dikali 2 cos theta d theta. Oke ya. Nah, ini di dalam kurung ini kita sederhanakan kembali menjadi integral 1 per akar dari 4 dikalikan terhadap 1 dikurang sin kuadrat theta. Oke, ini dia ya. Dikali 2 cos theta d theta. Nah, ini yang di dalam kurung ini 1 dikurang sin kuadrat theta ini adalah cos kuadrat theta ya. Maka diubah menjadi integral 1 per akar dari 4 cos kuadrat theta. Jadi harus banyak kita ingat ya. Ini 2 cos theta d theta. Oke, selanjutnya tinggal kita akarkan. Berarti ini berubah menjadi integral 1 per akar 4 itu kan 2. Berarti 2 akar dari cos kuadrat theta adalah cos. Cos theta dikali 2 cos theta d theta. Nah, ini kan habis ya, 2 cos theta dengan 2 cos theta kan habis. Oke, berarti bentuknya berubah menjadi integral d theta. Integral d theta. Maka jawabannya ini adalah theta tambah c ya. Integral d theta ini adalah theta tambah c. Nah, jawaban tadi sini kan sudah ada theta sama dengan sin pangkat min 1 x per 2 atau arkus dari sin X per 2. Maka jawaban daripada si integral 1 per akar dari 4 dikurang X kuadrat dx ini hasilnya adalah theta tambah c, atau diubahlah si theta ini yaitu sin pangkat negatif 1 X per 2 tambah c. Oke, inilah jawaban dari integral 1 per akar dari 4 dikurang X kuadrat. Oke, nah kita lihat di optionnya jawabannya adalah jawabannya adalah B. Oke ya. Nah, intinya pada soal integral substitusi kita harus banyak mengenal beberapa istilah atau identitas trigonometrinya. Oke? Nah, sampai sini dulu video kita untuk soal nomor 2. Nanti kita lanjutkan di soal-soal berikutnya dalam bentuk yang berbeda ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke ya, jangan lupa untuk bahagia. Salam Raimet 13.